Yesus yang mati itu juga telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bangkit pada hari yang ketiga. Ini fakta, bukan dongeng, fiksi, rumor, hoax, atau lain sebagainya. Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah menebus segala dosa kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada kesempatan untuk mengenal Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang menolong kami untuk melewati hari-hari. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, kehidupan kami kiranya boleh sesuai senantiasa dengan firman Tuhan. Kami berdoa, bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini saya diingatkan untuk tidak melupakan konten Injil dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, bahkan dalam keseharian. Rasul Paulus dalam bagian ini mengatakan bahwa berita yang sangat penting adalah tentang Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa sesuai dengan kitab suci. Yesus yang mati itu juga telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bangkit pada hari yang ketiga. Ini fakta, bukan dongeng, fiksi, rumor, hoax, atau lain sebagainya. Yesus benar-benar dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, inilah hal yang terpenting yang Paulus katakan harus diberitakan sebagaimana ia sendiri memberitakan kepada jemaat di Korintus. Di ayat sebelumnya Paulus mengatakan, inilah berita yang oleh karenanya kamu diselamatkan. Kalau boleh saya gambarkan, berita Injil itu harus diberikan spotlight, saudara, sebagai pusat dari pemberitaan firman Tuhan, di mana Kristus sebagai pelaksana karya penebusan menjadi aktor utama dalam karya penyelamatan itu. Saudara, mari kita melihat penulisan Injil di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Injil disebut di dalam setiap buku kecuali dalam 3 surat-surat pendek, yaitu Filemon, Yohanes 2, dan Yohanes 3. Kalau kita perhatikan, Matius, Markus, dan Lukas memberikan tempat yang lebih banyak kepada berita Injil daripada untuk aspek apapun dari hidup dan ajaran Kristus. Matius menceritakan tragedi ini di dalam 2 pasal dengan 141 ayat. Markus menulis 119 ayat mengenai cerita Injil.
Dua pasal yang merupakan yang terpanjang dari 16 pasal. Lukas menyediakan dua pasal panjang untuk melukiskan penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Hampir dari separuh Injil Yohanes mengisahkan minggu kesengsaraan Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kisah para rasul, semua ajaran berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah berita baik. Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Puncak dari khotbah Rasul Petrus pada Pentakosta adalah mengenai Yesus. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, pasal 2 ayat 23 dan 36. Puncak dari khotbah Petrus, saudara, adalah mengenai Yesus. Dia mengatakan yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, disalibkan dan dibunuh oleh tangan orang-orang kafir. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Luar biasa. Berita Injil menjadi pusat daripada pemberitaan firman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, saya diingatkan betapa pentingnya berita Injil. Saya berdoa kiranya saya boleh setia pada berita ini sepanjang pelayanan saya. Injil bukan saja untuk saya beritakan, tetapi juga menjadi kekuatan untuk bisa melayani dengan penuh syukur. Karena Yesus telah tebus saya dari segala dosa. Ini yang saya dapatkan dari perenungan hari ini. Bagaimana dengan saudara? Mari share bagi kita sekalian supaya banyak orang lebih terberkati dengan sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami hari ini boleh merenungkan bahwa berita Injil adalah pusat dari segala pemberitaan dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dan menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara dimanapun berada dalam segala pergumulan yang dihadapi, baik dalam pergumulan dan kebutuhan ekonomi, berdoa di dalam pergumulan di rumah tangga, keluarga, studi, kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, hadir di sana untuk memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Berikan mereka kepekaan Tuhan akan penyertaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.